Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Agar Tidak Terhilang. Satu realitas yang harus disadari setiap orang percaya adalah adanya potensi atau peluang untuk terhilang. Terhilang artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dan menjadi sampah kekal di api neraka. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Itulah momentum di mana seorang menjadi terhilang. Terhilang karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ayat 21. Tidak melakukan kehendak Bapa karena tidak sepikiran dan seperasaan dengan Dia. Jadi, ketika seseorang tidak sepikiran dan seperasaan dengan Bapa, sebenarnya dia sedang terhilang. Walaupun mungkin dia orang yang bermartabat baik dan santun. Jadi tidaklah berlebihan kalau Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus sempurna seperti Bapa." Matius 5 ayat 48. Yang maksudnya, kita tidak boleh meleset dari pikiran dan perasaan Allah. Maka jangan berpikir orang yang terhilang adalah mereka yang tidak ke gereja atau hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Bukan itu, tetapi lebih dari itu. Karena sebenarnya orang yang terhilang adalah ketika orang tersebut tidak hidup menurut kehendak Allah. Kesimpulannya, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat, ciri orang yang tidak terhilang adalah dia tahu kemana dia pulang dan merindukan rumah. Ironinya, sedikit sekali orang Kristen yang bergumul untuk memiliki kehidupan yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Karena pikirnya itu tidak penting, sukar, dan bahkan dianggap tidak populer. Murahan. Saudara, sepikiran dan seperasaan dengan Allah yang sama artinya dengan hidup di dalam kehendak-Nya atau ambil bagian dalam kesucian Allah, memang harus diakui kurang diminati kebanyakan orang Kristen. Ibarat barang dianggap sudah mahal, tidak jelas kegunaannya. Kalau suatu barang dianggap berharga dan berguna, mahal pun, berapapun harganya, pasti akan dibeli, akan dibayar. Orang berkata kesehatan itu berharga, maka kita lihat berapapun orang berani pertaruhkan demi memperoleh kesehatan. Sebaliknya, kalau sesuatu sudah tidak dipandang berharga, maka murah pun tidak dibeli, bahkan diberi gratis pun tidak diterima, apalagi mahal. Dan itulah kesucian hidup. Padahal saudara, tanpa kesucian, tanpa kekudusan, kita akan terhilang. Pertanyaannya, bagaimana kita memandang hidup sepikiran dan seperasaan dengan Allah sempurna seperti Bapa? Ya, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Berhargakah? Pentingkah itu bagi kita? Saudara, sejatinya yang namanya kesucian itu martabat Tuhan. Jadi, sudah seharusnya kita memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga. Ya.
sesuatu yang harus kita bayar berapapun harganya, sesuatu yang harus kita usahakan supaya jangan sampai kita terhilang nantinya. Hati-hati, karena kalau kita tidak memandang kesucian itu berharga dan mahal, sejatinya kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak menghargai Dia. Dan kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita juga tidak akan dihormati Tuhan dan akan menjadi sampah abadi alias terhilang, karena kita akan ditolak. Kalau jujur, saudara, sebagian kita itu adalah orang-orang yang hidupnya belum bersih, kalau tidak boleh dikatakan tidak bersih, tetapi bisa merasa aman dan nyaman. Walaupun rajin ke gereja setiap hari, tetapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, sesungguhnya kita sedang terhilang. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan Allah, kita terhilang, saudara, dan bukan orang terhormat. Kalau sekarang bisa kita masih dipandang terhormat, karena masih ada kesempatan yang diberikan bagi kita untuk jadi terhormat. Ciri dari orang terhilang sangat jelas, yaitu ia tidak tahu pulang kemana. Dan gejalanya, maksud saya gejala orang yang tidak tahu harus pulang kemana adalah tidak ingin pulang. Kalau Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kalau aku disuruh memilih, aku memilih bersama Tuhan. Itu artinya, bagi Paulus, kematian menjadi momentum yang ditunggu. Tetapi perhatikan, bagi kebanyakan manusia, kematian itu justru merupakan hantu yang menakutkan, termasuk bagi orang-orang Kristen yang terhilang. Padahal, kalau kita bicara hari depan, maksudnya kehidupan di balik kubur, after the grave, bukan before the grave. Tetapi, saudara, kuasa gelap sering menipu. Buktinya, ketika kita mendengar renungan ini, kita bisa berkata, benar juga ya. Tetapi besok hilang, kita sudah lupa. Kita kembali ke hidup lama kita, kepada kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menyimpan kebenaran itu dalam hati. Ingat saudara, dunia kita ini suatu hari akan menjadi lautan api. Kita tidak tahu sampai kapan sisa waktu yang ada. Peta hari esok kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Setan menipu dengan mengatakan itu kan nanti, kita kan masih punya waktu, kita kan masih di bumi. Realistislah. Padahal yang realistis itu justru proyeksinya di kekekalan. Kalau proyeksi atau arah hidup kita hanya pada dunia hari ini, kita justru tidak realistis. Pada waktu kita mati, kita tidak membawa apa-apa dan kita menghadapi kekekalan, saudara. Pikirkan itu agar jangan sampai kita terhilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.